Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meina Febriati, SPD MPD, selaku dosen pengampu apresiasi prosa, serta teman-teman PBSI 3 yang berbahagia. Di sini kami akan menyampaikan materi teori struktural menurut Robert Stanton. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Ayu Widya Putri, yang kedua, Rizky Chandra Satria, yang ketiga, Roro Ajeng Sekar PSN, yang keempat ada Vina Maulida, yang kelima ada Adi Listio, yang keenam ada Dina Tawila Rofiah, yang ketujuh ada Mail Hasanah, yang kedelapan ada Eka Kartika Pratiwi, dan yang kesembilan ada Fadila. Memasuki teori yang pertama, teori strukturalisme menurut Robert Stanton. Strukturalisme menurut Robert Stanton merupakan teori yang sesuai untuk menemukan struktur-struktur pembangun dalam sebuah karya sastra. Strukturalisme yang ditawarkan Robert Stanton adalah dengan 3 komponen. Dapat diketahui struktur pembangun karya sastra yaitu tema, fakta-fakta cerita, dan sarana sastra. 1. Fakta cerita. Fakta cerita merupakan hal-hal yang akan diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Fakta cerita terdiri dari alur, karakter, dan latar. Fungsi dari fakta cerita yaitu catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Yang pertama, alur. Alur merupakan salah satu unsur pembangun yang penting di dalam sebuah cerita. Alur mempunyai bagian awal, tengah, dan akhir yang mempunyai fakta. Hal dasar pembangun yang ada pada alur yaitu konflik dan klimaks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Roro Ajeng. Untuk Roro Ajeng dipersilakan. Lalu yang selanjutnya yaitu fakta-fakta cerita berupa karakter. Karakter di sini merupakan analisis penokohan di dalam sebuah cerita. Karakter tokoh dapat kita ketahui dari nama, deskripsi eksplisit, dan juga pandangan pengarang mengenai karakter yang bersangkutan. Karakter utama berkaitan dengan semua peristiwa yang terjadi pada tokoh utama sebuah cerita. Biasanya, dari peristiwa tersebut akan memberi perubahan pada individu, karakter, dan juga sikap kita pada karakter tersebut. Hal ini disampaikan oleh Stanton pada tahun 2007 nomor 33. Nah, karakter dipakai dalam 2 konteks. Yang pertama yaitu karakter pada individu dalam cerita, dan yang kedua yaitu karakter pada campuran kepentingan, emosi, dan juga prinsip moral dari individu tersebut. Berikutnya, fakta-fakta cerita latar. Latar adalah lingkungan yang menaungi sebuah peristiwa dalam cerita. Mido dalam Sehandi tahun 2016 halaman 56 mengemukakan bahwa latar adalah gambaran tentang tempat waktu dan situasi terjadinya peristiwa. Semakin jelas dan menarik latar yang digambarkan pengarang, maka kualitas karyanya akan semakin tinggi. Latar dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu, seperti hari, bulan, dan tahun, cuaca, atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang karakter utama, latar juga dapat merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita. Stanton, tahun 2017, halaman 35. Selanjutnya, kita masuk pada materi sarana-sarana kesastraan. Sarana kesastraan adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita, peristiwa, dan kejadian menjadi pola yang bermakna. Pendapat ini dikemukakan oleh Burhan Nurgiantoro tahun 2007 halaman 25.
Sarana-sarana kesastraan ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama adalah judul, yang kedua sudut pandang, yang ketiga gaya dan ton, yang keempat simbolisme, dan yang kelima ironi. Judul selalu relevan pada karya sastra yang diampunya, sehingga keduanya memiliki satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima apabila judul mengacu pada karakter utama atau satu latar tertentu. Tetapi apabila judul mengacu pada detail yang kurang menonjol, maka hal ini dapat menjadi petunjuk makna cerita. Pendapat ini dikemukakan oleh Stanton pada tahun 2007 halaman 51. Sarana-sarana kesastraan yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang seorang penulis yang digunakan dalam menyajikan cerita agar cerita yang ditulis menjadi hidup. Dari sisi tujuan, sudut pandang dibagi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama yaitu orang pertama utama, yang kedua orang pertama sampingan, yang ketiga orang ketiga terbatas, dan yang keempat orang ketiga tidak terbatas. Sarana-sarana kesastraan yang selanjutnya yaitu gaya dan ton. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Satu elemen yang terikat dengan gaya adalah ton. Ton adalah sikap batin atau emosional pengarang yang dituangkan dalam cerita. Sarana-sarana kesastraan, simbolisme. Simbol dalam karangan sastra berwujud detail-detail konkret dan faktual, serta memiliki kemampuan untuk melahirkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Sarana-sarana kesastraan yang selanjutnya adalah ironi. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Dalam dunia fiksi, ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis. Kemudian tema cerita. Tema merupakan aspek cerita yang sepadan dengan makna dalam pengalaman manusia, atau sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Nah, maksudnya ini pengalaman manusia di dalam cerita prosa tersebut. Nah, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan, sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih menyatu, terfokus, mengerucut, dan berdampak. Jadi, di dalam prosa terdapat beberapa konflik atau bagian-bagian cerita. Nah, fungsi tema adalah mengikat bagian-bagian cerita tersebut yang tentunya topiknya berbeda. Namun, dengan adanya tema, topik-topik atau konflik-konflik yang beragam menjadi satu kesatuan yang terikat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.